Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman tentang mengatasi antraknosa yang cukup parah ya. Saya berbagi pengalaman ini karena ini terjadi di lahan kami kemarin sekitar 3 minggu yang lalu. Kita hampir 2 minggu itu kita konsentrasi dengan antraknosa, dengan padek. Kita konsentrasi untuk penyembuhan teman-teman ya. Hampir 70% tanaman kami kena antraknosa selama 2 hari 3 hari. Itu serangannya luar biasa masif ya. Kita nggak tahu saya salah apa. Kalau kemarin saya salah spray nitrogen, sepertinya kok saya nggak tahu ya apa dosa saya dengan tanaman saya. Ternyata tiba-tiba margadak gitu ibaratnya orang Jawa bilang. Hampir 70% kena antraknos. Alhamdulillah hari ini setelah kita melakukan berbagai macam treatment, dari sekitar 70% mungkin sisa sekitar 2 atau 3%. Alhamdulillah sudah sembuh, tinggal kita recovery. Oke teman-teman, treatment apa yang kita lakukan, kemudian kita pakai bahan apa aja, nanti kita sharekan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi di lahan teman-teman ya, biar tidak pusing. Karena kita total kita buang itu saya hitung kemarin hampir berapa ya, 17 karung kalau tidak salah ya. Dari total populasi 5.000 itu 2 minggu selama proses recovery kita petik hampir ya sekitar 17 karung ya. Kalau 17 karung, satu karungnya 30 kilo kali 17 udah berapa kilo? 1 kilo asumsi 30.000 udah berapa kilo ya? Ya sudah, bagian dari pengalaman. Kita sharekan teman-teman ya, simak ya teman-teman. Baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya gini ya. Ketika kemarin bulan Desember pertengahan ya, bulan Desember pertengahan itu kan curah hujan cukup tinggi, tanaman lembab, asam juga mungkin naik ya teman-teman ya. Tanaman juga lembab sekali teman-teman. Waktu itu kita memang rutin spray 3 hari sekali fungi ya teman-teman ya. Tapi hari Ahad waktu kita petik itu memang sudah ada ancaman 1-2 yang kena antraknos ya. Pagi kita spray, siang kita petik, Senin pagi itu kok banyak gitu ya, udah mulai nyerang. Selasa pagi saya ke ladang, Masya Allah luar biasa, hampir 2-3 hari itu serangannya masif sekali. Malamnya hujan nih, pagi hujan. Akhirnya saya coba pakai, jadi saya hampir 4 hari berturut-turut itu tiap pagi spray ya. Saya pakai Flint Pro teman-teman, seperti ini ya, Flint Pro. Bahan aktifnya 61%, kontaknya Propinep teman-teman ya. Saya tidak pakai yang ada produk lain ya, yang bahan aktifnya Propinep itu akan ada zincnya. Saya nggak berani, makanya saya pakai Flint Pro. Agak mahal memang, 1,5 kilo itu 280.000, setengah kilo, agak lumayan mahal. Tetapi itu saya coba 4 hari berturut-turut 4 kali ya. Saya mix dengan Carbendasim ya. Jadi Flint Pro saya mix dengan Carbendasim. Flint Pro nya adalah kontaknya ya, ada Propinep 60%, kemudian ada sistemnya di Flint Pro, saya lupa bahan aktifnya apa ya, golongan strobin saya lupa ya. Nanti teman-teman seperti ini fotonya ya, videonya apa namanya, Flint Pro. Kemudian saya mix dengan Carbendasim sistemiknya. Saya tambah dengan perekat yang dosis perekatnya agak lumayan banyak ya, biar benar-benar kuat melekat di tanaman. Itu saya spray dengan dosis Flint Pro nya 3 sendok, kemudian Carbendasimnya 1,5 sendok, 1 sampai 2 sendok ya. Itu saya spray selama 4 hari berturut-turut tiap pagi. Setelah itu petik teman-teman. Nah ini sampai ada 17 karung itu ya, karena tiap pagi petik itu ya. Hari pertama kita spray pagi, setelah itu petik. Hari kedua sama, sampai hari keempat kita pakai 2 produk tadi ya, Flint Pro dan Bendas. Bahan aktifnya Carbendasim sistemiknya. Setelah 4 hari sudah mulai berkurang ya teman-teman. Sudah mulai berkurang populasi padeknya, tetapi masih ada juga yang baru. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi,
masih ada penularan teman-teman ya. Kemudian kita rolling dengan setelah 4 kali tadi ya, dengan bahan yang tadi ya. Kemudian kita rolling dengan mancozeb untuk kontaknya. Kemudian sistemnya kita pakai azoxystrobin dan difenoconazole ya. Kita rolling dengan itu. Kita rolling juga dengan kalau mereknya kita pakai Ditan ya untuk kontaknya yang ada mancozebnya. Kemudian sistemnya kita pakai tandem yang sama dengan Amistar Stop ya, tapi versi hemat ya, kita pakai tandem. Kita rolling sistemnya dengan Kojo ya. Ada azoxystrobin juga teman-teman, tapi tidak ada difenoconazole. Saya pakai difenoconazole di merek tandem karena sudah, menurut kami tanaman sudah mulai tua ya, 130 hari HST itu. Jadi walaupun nanti kan efek samping dari golongan azol, difenoconazole itu kan dia memperlambat pertumbuhan ruas batang ya. Enggak apa-apa, karena memang menurut kami ketinggian vigor tanaman sudah mencukupi, jadi kita tidak butuh berkembang lagi. Biar terhambat pertumbuhan rantingnya enggak masalah. Yang penting nanti golongan azol itu kan dia juga malah mempercepat proses generatif ya. Jadi kalau tanaman ada yang muda itu biar cepat berbuah berbunga ya teman-teman. Itu ya. Jadi setelah tadi yang pertama kita rolling dengan mancozeb untuk kontak dan azoxystrobin dan difenoconazole untuk sistemik. Kita rolling per 2 hari sekali ya. Setelah kita petik, kita setelah kita spray kita petik. Setelah kita spray kita petik setiap 2 hari sekali sampai 3 kali teman-teman ya. Nah, tetapi di serangannya itu setelah kita dengan rolling dengan bahan yang tadi itu kok masih ada. Ternyata dari kebetulan saya juga sering belajar dengan para senior kami ya, dan juga dari berbagai sumber. Ternyata serangan di lahan kami itu tidak hanya murni dari jamur yang menyebabkan padek ataupun yang menyebabkan rusak di buah, tetapi ada keterlibatan bakteri di tanaman kami. Ciri-cirinya adalah kalau patek itu kan dia menyerangnya biasanya bercaknya misalnya ini buah ya, bercaknya itu kan di satu titik ini, kemudian dia menyebar ya sampai busuk gitu ya, menyebar ya. Nah, kalau ada keterlibatan bakteri itu biasanya kebetulan tidak ada video ya, tapi ini saya ilustrasikan aja teman-teman. Ini misalnya buah, biasanya ada bercak hitam di sini lebih dari 1 titik biasanya ya teman-teman. Coba cek kalau ada yang serangan gitu, itu berarti bakteri. 1 titik sini hitam, 1 titik di tengah sini gitu ya, 1 titik di atas atau di sini ya. Intinya satu tanaman itu lebih dari 1 titik hitam, satu buah itu lebih dari 1 titik hitam yang menyerang di buah teman-teman. Itu berarti indikasi ada keterlibatan bakteri. Kalau kita pakai obat jamur ya agak kewalahan kita atasinya ya. Jadi setelah kita cek, kenapa kok beberapa hari intensitas serangan kok masih ada gitu ya, masih ada juga yang busuk, masih ada juga serangan. Ternyata di Tenggarai itu ada keterlibatan bakteri, dan itu juga akan cepat sekali penularan kalau kita tidak segera antisipasi. Makanya ketika kita temui hal seperti itu, ada yang busuk tetapi lebih dari 1 titik, itu berarti ada bakteri. Kita pakai tembaga hidroksida, kita pakai Kopsid 77, disarankan sama senior kami pakai Kopsid 77, kita spray. Setelah kita spray tadi ya, fungi yang tadi ya, kita spray tunggal, tidak pakai bahan yang lain. Perekat pun kita tidak pakai, kita pakai tunggal saja tembaga hidroksida. Kita pakai merek dagang Kopsid 77 seperti ini ya. Nah, itu kita spray semuanya. Alhamdulillah selang beberapa hari kok sudah berhenti ya. Nah, kebetulan minggu ini kan memang curah hujan sudah menurun. Kemudian kalau panas sudah mulai sering itu kan berarti kan kelembapan juga sudah berkurang ya. Alhamdulillah sudah membaik teman-teman ya. Ya ada 1-2 tetapi itu wajar bagi kami ya. Jadi tetap tetap kita spray per 3 hari sekali untuk antisipasi adanya serangan antraknosa lagi ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi saya ulangi, dari sekian treatment yang kami lakukan adalah pertama, ketika ada serangan
kita pakai bahan aktif kita pakai merek dagang Flint Pro untuk apa namanya kontaknya ya, kita pakai merek dagang Flint Pro dan kita pakai mix dengan Bendas untuk sistem mixnya, bahan aktif Carbendasim ya. Saya 4 hari berturut-turut tiap pagi spray 2 bahan tadi ya. Jangan lupa pakai perekat teman-teman ya, biar lama menempel di tanaman ya, di buah ya. 4 hari berturut-turut. Setelah itu pagi spray siang petik, pagi spray siang petik, pagi spray siang petik yang kena antraknosa. Efeknya adalah buah yang sebelumnya itu tidak terlihat terkena antraknosa, tetapi dia sudah terinfeksi, dia akan langsung terbuka, langsung makbiak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kaget ketika teman-teman aplikasi Flint Pro itu tanaman yang sepertinya tadinya itu tidak apa-apa, tapi dia sudah terinfeksi. Secara visual kita tidak bisa melihat ini sudah terinfeksi atau belum. Ketika kita aplikasi Flint Pro akan kelihatan langsung terbuka gitu ya yang terkena ya. Dia 4 hari berturut-turut. Kemudian kita rolling dengan Mancozeb dan Difenoconazole azoxystrobin untuk bahan aktifnya. Kemudian kita masukkan lagi dengan tembaga hidroksida untuk mengantisipasi ataupun untuk menyembuhkan dari bakteri ya. Setelah itu baru kelihatan tanaman kami sudah mulai sehat lagi, teman-teman, sudah sembuh ya. Itu ya sedikit tips teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu tanaman teman-teman ya. Jangan sampai, karena ternyata mengobati itu jauh lebih memusingkan daripada mencegah ya. Jadi jangan sampai teman-teman terkena dulu, antisipasi sejak awal ya. Oke teman-teman, sehat selalu buat tanaman kita, sehat selalu buat teman-teman. Saya mau keliling-keliling ya. Assalamualaikum.